Harga referensi CPO bulan ini resmi naik 3,76%, jadi setara kira-kira 14 juta rupiah per ton. Naiknya lumayan tajam cuma dalam sebulan. Pertanyaannya, siapa yang paling diuntungkan? Petani, eksportir, atau justru pemerintah? Yuk, kita bedah bareng. Kementerian Perdagangan sudah menetapkan harga referensi CPO untuk Agustus 2025 jadi sekitar 14 juta rupiah per ton. Naik dari bulan sebelumnya yang sekitar 13,5 juta rupiah per ton. Karena harga referensi CPO ini naik, otomatis bea keluar juga ikut naik jadi sekitar 1,1 juta rupiah per ton. Pungutan ekspor juga naik, jadi 10% dari harga referensi CPO kira-kira 1,4 juta rupiah per ton. Kenaikan harga ini terutama dipicu permintaan besar dari India dan Tiongkok. India biasanya belanja lebih banyak menjelang festival Diwali, bulan Oktober. Sementara Tiongkok menambah impor karena harga minyak nabati lain seperti kedelai masih mahal. Di sisi lain, produksi CPO di Indonesia sempat turun 7% pada Mei 2025, jadi hanya sekitar 4,1 juta ton. Stok juga ikut menyusut dari 3 juta ton di awal bulan menjadi 2,9 juta ton di akhir bulan. Permintaan naik, stok turun, akhirnya harga makin terdorong naik. Lalu siapa yang paling diuntungkan? Pertama, pemerintah, karena dengan harga referensi CPO yang naik, penerimaan negara lewat bea keluar dan pungutan ekspor juga ikut meningkat. Data semester 1 tahun ini, penerimaan bea keluar dari produk sawit sudah naik 553%, jadi sekitar 11,1 triliun rupiah. Lonjakan terbesar justru datang dari produk turunan CPO. Kedua, perusahaan besar dan eksportir. Harga jual mereka otomatis naik, meskipun mereka juga harus membayar bea keluar dan pungutan ekspor yang lebih mahal. Ketiga, petani sawit. Kalau harga TBS atau tandan buah segar ikut naik, pendapatan petani juga bisa terdongkrak. Walaupun biasanya kenaikan harga TBS tidak selalu sebesar kenaikan harga CPO internasional, tetap ada dampak positif yang dirasakan petani. Tapi ada juga yang harus hati-hati. Eksportir skala kecil bisa lebih tertekan karena beban bea keluar dan pungutan ekspor yang makin besar. Industri hilir yang pakai CPO sebagai bahan baku, seperti biodiesel dan oleokimia, juga bakal menghadapi biaya produksi yang lebih mahal. Sementara untuk minyak goreng dalam negeri, pemerintah tetap memberlakukan bea keluar Rp0 untuk produk minyak goreng bermerek dalam kemasan di bawah 25 kg. Tujuannya supaya harga minyak goreng di pasar lokal tetap stabil. Kedepan, kalau permintaan dari India dan Tiongkok masih kuat, harga referensi CPO berpotensi tetap tinggi sampai akhir tahun. Analis bahkan sempat memprediksi harga CPO di bursa Malaysia bisa tembus setara 16 juta rupiah sampai 17 juta rupiah per ton. Tapi kalau produksi mulai pulih atau kurs ringgit Malaysia menguat cukup signifikan, harga bisa turun lagi ke kisaran 14 juta rupiah sampai 14,5 juta rupiah per ton. Jadi, naiknya harga referensi CPO ini bikin pemerintah dan eksportir dapat untung lebih besar dan petani punya peluang ikut merasakan kenaikan pendapatan. Tapi di sisi lain juga bikin beban lebih berat buat eksportir kecil dan industri yang bergantung pada CPO sebagai bahan baku. Kalau mau update dan info sawit yang lebih detail kayak gini, jangan lupa follow juga akun Kabar Sawit Indonesia.